pada saat kondisi puasa itu adalah kondisi tubuh kita itu adalah kondisi yang kekurangan cairan pada umumnya ya. Jadi karena dehidrasi bisa seperti itu. Nah itu bisa berpengaruh pada kondisi kulit kita. Jadi salah satu banyaknya keluhan pada saat kondisi puasa itu adalah kulit kering, kemudian terlihat lebih kusam. Tapi banyak yang kurang masyarakat tahu adalah pada saat sebelum kita itu memasak, itu penggunaan sunscreen bagaimana itu biasanya lupa ibu-ibu itu menyiapkan takjil, sahur, itu tidak pakai sunscreen, bangun tidur langsung main kompor. Nah itu malah bisa karena uap panasnya itu yang bisa membentuk kulitnya jadi timbul flek, kering. Cukupi kebutuhan cairan tubuh kita atau hidrasi tubuh yang cukup, bisa menggunakan 1,5 sampai 2 liter per hari atau bisa menggunakan prinsip 2-4-2. Assalamualaikum Tribuners, bersama saya Nurika Anissa dan halo apa kabar? Kita sekarang lagi ada di podcast spesial Ramadan, khususnya terkait wanita dan Islam. Dimana Ramadan ini juga adalah bulan merawat ya, tidak hanya merawat kebaikan, merawat keimanan juga, tapi juga merawat bagaimana kita merawat wajah, bagaimana kita merawat fisik. Dan di podcast kali ini saya sedang bersama dengan salah satu dokter dari The Maples Beauty Clinic, yaitu Dr. Zahrotri Asnasari. Wah, selamat datang dokter di studio kami. Selamat datang. Terima kasih atas undangannya. Siap. Oke, boleh dipanggil dengan Dokter Trias saja ya, Ma ya, karena biar nggak terlalu panjang. Serta nggak terlalu yang susah untuk pemanggilannya. Oke, siap. Nah, kali ini saya bareng sama Dokter Trias. Ya, kita bakal ngomongin soal perawatan wajah nggak sih dok? Kalau misalnya boleh, kayak gini, boleh. Kebetulan karena memang saya salah satu dokter umum yang berkecimpung atau menekuni dunia estetik, jadi memang kita topiknya lebih tepatnya untuk ini ya, dunia estetika. Seperti salah satunya yang paling ringan adalah tentang bagaimana cara merawat wajah seperti itu, merawat kesehatan kulit ya. Jadi pengen langsung aja nih kayaknya ngobrolnya sama Dokter Trias. Gimana sih nanti tips-tips ketika kita berpuasa, tapi kita juga bisa merawat wajah supaya nanti Lebaran juga glowing, setelah Lebaran juga masih glowing kayak gitu. Dok langsung aja ya dok ya? Boleh, silakan. Dok, biasanya tuh keluhan-keluhan apa sih ketika kita berpuasa atau mungkin ketika kita kurang dehidrasi atau mungkin jam tidurnya yang gonta-ganti atau yang berkurang? Biasanya keluhan-keluhan apa yang sering muncul dok? Jadi sebenarnya seberapa banyak keluhannya itu banyak sekali kalau mau dibahas ya, jadi panjang. Tapi pada umumnya yang pada saat kondisi puasa itu adalah kondisi tubuh kita itu adalah kondisi yang kekurangan cairan pada umumnya ya. Jadi karena dehidrasi bisa seperti itu. Nah itu bisa berpengaruh pada kondisi kulit kita. Jadi salah satu banyaknya keluhan pada saat kondisi puasa itu adalah kulit kering, kemudian terlihat lebih kusam. Kemudian pada beberapa pasien juga meskipun pada saat itu adalah kondisinya sedang puasa, juga ada beberapa pasien yang mengeluhkan kulitnya berjerawat. Seperti itu. Kalau untuk keluhan seperti yang sudah dibahas tadi ya, disinggung tentang kantong mata. Jadi kantong mata itu sebenarnya tidak hanya dipengaruhi pada saat kondisi puasa. Jadi siapapun bisa di kondisi bagaimanapun, maksud saya bisa terjadi seperti kantong matanya hitam, seperti itu hitam. Tapi pada saat puasa itu juga bisa memperparah kondisi kantong mata kita yang terlihat lebih gelap. Biasanya disebabkan karena perubahan siklus dari tidurnya. Dehidrasi pun juga bisa menyebabkan atau memperburuk kondisi dari kantong mata kita yang terlihat lebih gelap. Seperti itu. Oke. Jadi 3 poin itu. Selain kulit kering, juga berjerawat, juga kondisi bisa memperparah atau berisiko kantong mata yang lebih hitam. Kantong mata yang hitam itu maksudnya saya ada resiko ke sana juga karena akibat dari dehidrasi di tubuh kita seperti itu. Tidak hanya gelap sih, kadang juga kantong mata yang kelihatan menonjol itu juga bisa karena adanya dehidrasi, ada retensi cairan, jadi ada penonjolan di bawah mata kita. Gitu. Nah kalau tipsnya dok untuk kulit-kulit yang cenderung lebih kering gitu seperti apa, dan ketika oily seperti apa biar nggak lebih yang berjerawat? Gitu. Kalau kulit yang lebih kering itu harus kita langkah yang pertama setiap kali kita pasien tuh harus kita anamnesa dulu ya, kulit keringnya itu karena kenapa? Benar pada saat puasa saja atau memang sebelumnya sudah ada riwayat kulitnya kering?
Itu kan berbeda pastinya. Kalau memang kondisi yang kita bahasnya adalah pada saat kondisi puasa, kulit kering biasanya disebabkan karena kurangnya asupan dari cairan yang kita minum seperti itu ya. Jadi rata-rata memang kebutuhan sehari-hari kita 1,5 liter sampai 2 liter atau 2 liter minum. Pada saat kondisi puasa tentu kan tidak bisa seperti itu ya. Waktu tubuh kita puasa, belum lagi kalau kita beraktivitas, kita juga keluar keringat, keluar melalui urin. Jadi tentu akan menyebabkan kondisi tubuh kita akan lebih kekurangan cairan lagi. Tapi tipnya seperti apa? Seperti yang saya bilang tadi ya, cukupi kebutuhan cairan tubuh kita atau hidrasi tubuh yang cukup, bisa menggunakan 1,5 sampai 2 liter per hari, atau bisa menggunakan prinsip 2-4-2. Jadi 2 gelas pada saat sahur, 2 gelas atau sampai 4 gelas saat berbuka dan menjelang sahur atau malam, kemudian 2 gelas setelah sahur. Itu juga hal yang mudah. Kemudian juga jangan lupa cukupi nutrisi dan kebutuhan yang seimbang. Jadi tidak hanya cairan tubuh, jadi adalah konsumsi makan-makanan yang mengandung nutrisi, serat yang seimbang, itu juga bisa mengurangi resiko dari dehidrasi seperti itu. Bisa ditambah dengan menggunakan konsumsi vitamin-vitamin yang lain. Boleh menggunakan vitamin C, vitamin E atau vitamin D, seperti itu juga boleh, zinc, bahkan vitamin maaf ya saya sebut ya, multivitamin seperti itulah pada intinya juga bisa untuk mengurangi tidak mengurangi ya, tapi untuk menambah fit tubuh kita seperti itu. Apalagi kalau untuk yang skincare misal dok, apakah ada perlu tambahan kah dari skincare rutin ketika sebelum berpuasa, atau mungkin ada yang harus dikurangi atau seperti apa gitu kalau misal kondisi kulit yang kering gitu? Kalau kondisi kulit untuk yang melembabkan kering, ya melembabkan, memang kondisi kulit yang kering itu kalau memang ada 2 kemungkinan. Untuk skincare-nya, saya rasa kalau memang pada kondisi berpuasa kalau mau ditambah juga tidak ada masalah. Tapi pada kulit-kulit yang kering, berbeda pada kulit-kulit yang berjerawat. Tapi yang jelas untuk penggunaan skincare seperti biasa, boleh dilanjutkan seperti biasa. Menggunakan moisturizer atau pelembab yang sesering mungkin, jadi biar untuk menjaga kelembapan kulit kita agar kulit kita jadi tidak kering seperti itu. Kemudian penggunaan tabir surya juga sesering mungkin, itu juga untuk selain bukan lebih ke arah untuk hidrasinya ya, tetapi untuk menjaga kondisi kulit kita agar tetap baik, karena kan ada paparan sinar matahari bisa merusak kulit kita seperti itu. Bisa ditambahkan dengan menggunakan produk-produk yang lain, mungkin kalau ditambahkan bisa menggunakan serum ataupun bisa menggunakan essence seperti itu yang melembabkan, itu juga bisa. Kalau memang kondisi-kondisi seperti itu tidak bisa untuk membuat kulit kita terlihat lebih lembab, tidak ada salahnya juga kita melakukan perawatan ataupun ke klinik estetika ataupun ke klinik dermatovenerologi atau ke dokter SPKK juga tidak ada masalah, nanti disesuaikan dengan kondisi kebutuhan kulit itu. Seperti itu. Bila memang kulitnya terlalu kering dengan menggunakan moisturizer pelembab yang kurang mampu, mungkin kita bisa meresepkan atau memberikan kandungan-kandungan tertentu yang tentunya tidak bisa didapatkan di produk-produk yang OTC atau yang didapatkan di pasaran, dijual bebas seperti itu. Bisa menambahkan treatment-treatment yang lain bila diperlukan. Kalau memang sudah muncul keluhan, kita atasi sesuai dengan keluhannya, atau paling enaknya kita juga bisa melakukan lagi tren juga nih ya, skin booster. Skin booster. Benar, skin booster. Jadi dengan menggunakan skin booster disuntikkan ke dalam lapisan kulit kita, harapannya juga untuk menambah kebutuhan atau menambah hidrasi atau kelembapan dalam kulit kita. Gitu. Biasanya pada pasien-pasien yang kulitnya kering dengan kebutuhan pelembab pun kadang kurang. Gitu. Jadi selain ditambahkan dengan krim tertentu, kita juga bisa melakukan skin booster seperti itu bila sangat diperlukan. Jadi hasilnya akan lebih cepat dan lebih pasien merasa efektif ataupun lebih sangat terasa langsung instan seperti itu. Tapi dok, kalau ngomongin soal kulit kering ya, kapan sih kira-kira kita itu tahu gitu kulitnya kita itu mulai kering gitu? Apakah ada mungkin tanda-tanda mengarah ke ini sepertinya kulitku lebih kering gitu? Biasanya pasien-pasien mengeluhkan kulit yang lebih kering itu paling gampang adalah pada saat menggunakan make up atau penggunaan bedak. Jadi bedak terasa tidak nempel ataupun ngekrak seperti itu. Itu adalah kondisi-kondisi di mana pasien tuh baru benar-benar aware, dok kenapa ya kok aku pakai make up atau bedak ataupun kok selalu nggak bisa nempel. Biasanya kondisi-kondisi ini bisa disebabkan karena adalah kulit yang kering. Kemudian munculnya kerutan-kerutan halus atau kayak
apa ya, kayak garis-garis seperti itu yang terlihat sangat jelas. Itu juga bisa terlihat kalau kulitnya mungkin kondisinya lagi kulit yang kering atau pori-porinya terlihat dengan jelas seperti itu. Bahkan sampai muncul keluhan seperti ada tanda-tanda iritasi atau peradangan pada kulit. Biasanya pasien juga mengeluhkan kulit yang terlalu kering itu gatal. Gitu. Kulitnya gatal, Dok, seperti itu. Karena mungkin kondisi kulitnya terlalu kering. Ada pasien-pasien tertentu juga bisa kulit yang kering itu ngerasa beruntusannya juga keluar malahan. Jadi kayak beruntusan kecil-kecil gitu dan terasa gatal. Kebanyakan sih di klinik tanda-tandanya yang bisa kita rasakan sendiri itu adalah itu. Jadi pada saat menggunakan make up, kemudian muncul kerutan-kerutan halusnya itu tampak lebih jelas, pori-porinya juga tampak lebih jelas. Kemudian itu tadi ya, ada disertai dengan gatal, beruntusan, rasa panas, atau kemerahan seperti itu. Oke, itu biasanya terjadi di usia-usia mulai banyak di usia-usia berapa kalau yang keluhan seperti itu, Dok? Jadi karena keluhan-keluhan seperti itu sekarang tidak spesifik, biasanya kulit-kulit kering itu adalah pada usia-usia usia-usia yang menjelang lansia ya, atau menjelang lanjut ya, di atas 40 tahun. Tapi karena Indonesia ini negara yang tropis, perubahan cuaca yang sangat tiba-tiba sekarang ya, pagi hujan, malam tiba-tiba panas, atau malam panas, tiba-tiba sore hujan. Jadi sekarang tidak ada batasan usia berapa kondisi kulit kering itu bisa terjadi. Bahkan anak-anak yang SMP, SMA, remaja pun sekarang sudah banyak yang merasa kulitnya kering, terutama yang hidup di daerah dataran yang lebih tinggi, seperti itu. Jadi sekarang tidak mematok berapa usia berapapun bisa. Seperti itu. Terus ketika misalnya ada usia yang tadi disebutin, kayak misal mulai anak-anak remaja lah istilahnya. Remaja ya. Nah, kapan sih mereka harus ke klinik gitu, Dok? Kadang kan mereka juga bingung nih, kapan ya butuh ke klinik gitu? Biasanya apa? Sekarang itu masyarakat, maksudnya remaja-remaja putri ya, terutama ya wanita tuh sangat pintar-pintar. Jadi mereka tidak menunggu harus kapan. Jadi mereka anak-anak remaja zaman sekarang itu pun juga banyak yang menganggap bahwa ke dokter ya itu juga suatu kebutuhan. Jadi mereka tapi biasanya pada saat datang itu mengeluhkan yang keluhan-keluhan yang seperti tadi yang saya sebutkan gitu. Jadi ya kapan mereka datang biasanya mereka sangat aware. Jadi dok kok kulitnya nggak seperti biasanya ya, kering ya. Gitu mereka ya dengan tanda-tanda seperti itu mereka udah datang dengan sendirinya. Bahkan anak remaja ditemani dengan mamanya itu sekarang itu sudah pada lebih aktif ya. Mama juga lebih care ke putrinya seperti itu atau putranya seperti itu. Oke, wow. Dan salah satunya tadi adalah skin booster yang disebutin sama dokter. Nah, itu juga bisa ke usia berapa, Dok, kalau misal skin booster gitu? Skin booster menurut saya untuk anak-anak yang remaja yang sudah hormonal, maksudnya saya sudah menstruasi ya seperti itu, ataupun sudah sudah pubertas maksud saya, itu mereka sudah bisa melakukan treatment seperti itu. Jadi biasanya selain kita lakukan treatment topikal atau menggunakan krim, biasanya kalau memang sangat diperlukan sekali, mengganggu sekali, bahkan sampai gatal, beruntusan gitu, tidak ada salahnya kita memberikan treatment seperti skin booster dengan kandungan-kandungan yang aman ya, seperti itu. Dan skin booster yang kita berikan itu pun asalkan bahan dan produk kualitasnya memang bagus dan terjamin, apalagi sudah lolos produk BPOM ataupun Kemenkes, saya rasa ya it's okay, nggak ada masalah seperti itu. Itu diulang berapa kali, Dok, untuk skin booster? Sesuai kebutuhannya. Tapi rata-rata kalau di kita sih 1 kali sudah cukup sih, 1 bulan 1 kali. Cuman kalau memang sangat diperlukan ya minimal 2 minggu sekali is okay. Ada beberapa produk bisa dilakukan seperti itu. Toh kandungan-kandungannya juga kandungan-kandungan yang sepertinya memang dibutuhkan oleh kulit kita. Seperti hyaluronic acid yang untuk menjaga kelembapan kulit, elastisitas kulit kita itu kan seperti itu kan di wajah kita. Nah itu kita menyuntikkan hal yang sama seperti itu. Gitu. Nah selain misal dari skin booster nih, Dok, kalau untuk yang rutin mungkin dari Tribunnews juga ada yang nanya ini, udah selesai di udah treatment di klinik misal, nah rutinitas di rumah seperti apa untuk skincare-nya? Baik, kalau rutinitas di rumah sesuai kebutuhan tadi ya, tetap perawatan krim disesuaikan dengan jenis kulit ya, untuk kulit-kulit baik, tetapi secara garis besar baik itu kulit kering, oily, berjerawat, tetap moisturizer itu ada atau pelembab itu ada harus tetap dilakukan. Banyak orang-orang yang berpikiran kalau kulitnya berminyak ataupun berjerawat tidak menggunakan moisturizer, padahal itu adalah 2 hal yang berbeda. Jadi tetap
seperti biasa penggunaan moisturizer di pagi hari ataupun siang hari, malam hari, sebelum menjelang tidur, ataupun sewaktu-waktu moisturizer diaplikan di wajah itu tidak ada masalah. Kalau kita muslim ya, pagi, kemudian menjelang habis sholat duhur, habis sholat asar, kita juga bisa nggak habis mandi sore, itu juga nggak apa-apa. Penggunaan moisturizer yang semakin sering saya rasa tidak mengganggu sih untuk kulit yang kering ya, berbeda dengan kulit yang berjerawat. Jadi ya seperti biasa, malam sebelum itu juga pakai moisturizer juga nggak apa-apa. Tabir surya atau sunblock juga bisa makainya secara rutin, continue, tergantung SPF-nya berapa. Semakin kecil SPF-nya, semakin cepat pengulangannya. Mungkin 2-3 jam sudah harus kita ulang kembali. Seperti itu. Kalau yang untuk berjerawat nih dok, mungkin dari Tribunnews juga ada beberapa yang mereka kulitnya tipikal yang oily dan berjerawat gitu, seperti apa dok? Kalau berjerawat tetap yang saya bilang jadi pada kulit-kulit yang berjerawat tetap menggunakan moisturizer, di mana dia untuk mengunci kelembapan. Kulit berjerawat atau kulit oily itu bukan belum tentu kalau kulitnya tuh dia maksud saya lembabnya itu berlebihan, itu bukan, ibaratnya kayak gitu. Jadi yang menyebabkan mereka itu adalah karena produksi sebum yang meningkat kan, gitu, bukan karena kelembapannya yang meningkat seperti itu. Jadi tetap pemakaian sama dengan sunblock juga tetap pemakaiannya. Tapi mungkin bahan moisturizernya itu adalah disesuaikan dengan jenis kulitnya tadi. Mungkin kalau dengan kulit-kulit berjerawat bisa menggunakan seperti ceramide atau cica, ataupun bahan-bahan saya sebut ya, mohon maaf ya, atau pantenol seperti itu. Jadi sesuaikan aja sama dengan kulit-kulit yang kering seperti itu. Atau SPF-nya pun mungkin lebih yang aman menggunakan physical sunscreen, kemudian SPF-nya tidak terlalu tinggi. Sebenarnya hampir sama sih dengan kulit-kulit yang kering seperti itu. Dok, ini kan biasanya nih kalau misalnya di bulan puasa kita tuh ada banyak sekali jadwal bukber nih kadang. Entah itu tiba-tiba mendadak berapa hari sebelumnya gitu, atau mungkin berapa minggu sebelumnya gitu dok. Ada nggak sih kayak misal perawatan dari The Maple Beauty Clinic ini, ketika kita punya waktunya ini pendek banget nih gitu. Nah seperti apa sih gitu? Jadi kalau perawatan yang sesimpel banget itu adalah facial ya, sebenarnya juga bisa. Jadi pada kulit-kulit yang kering, dehidrasi, itu kan kulit terasa juga lebih kusam. Karena kulitnya kusam tentu ada proses kulit terasa kering, kemudian penumpukan sel kulit mati, bisa menyebabkan seperti itu ya. Jadi treatment yang paling simple dan tidak ada downtime yang lama itu juga bisa menggunakan facial seperti itu. Facial juga sudah mulai banyak formula-formulanya yang mungkin bisa melembabkan seperti Hydra Facial, ataupun bisa menekan oxy spray seperti itu juga bisa untuk melembabkan kulit. Kemudian kalau maupun lebih instan lagi, skin booster juga tidak ada masalah. Dalam jangka waktu yang dekat juga tidak ada masalah sih. Menurut saya ada beberapa skin booster itu yang tidak harus disuntikan satu wajah. Ada beberapa skin booster yang bisa disuntikan pada titik-titik area wajah tertentu aja. Dan efeknya bisa menyebar ke satu wajah. Jadi saya rasa kalaupun nanti ada contoh nih ya, pasien takut lebam ya, ini tidak perlu takut. Karena kan tidak di semua wajah seperti itu. Dan lebam paling 5 harian juga sudah hilang. Jadi treatment yang paling gampang ya facial, skin booster, paling gampang seperti itu. Dan itu bisa langsung beraktivitas dan langsung memakai make up gitu dok? Bisa beraktivitas, tapi memang lebih alangkah baiknya kalau kita post facial 1 hari pertama atau 2 hari pertama sebisa mungkin wajah kita diberikan nafas ya. Kasihan dia misalnya habis di facial diberikan nafas, minimal lah pakai sunscreen, moisturizer masih boleh kok, ataupun bedak tipis-tipis masih boleh seperti itu. Tapi kalaupun besok langsung aku mau pakai make up, nggak apa-apa sih, is okay sebenarnya gitu. Dok, ada nggak sih kayak misal kesalahan-kesalahan atau mungkin orang kelupaan nih dari rutinitas kita yang berubah pagi ke siang atau subuh kita udah beraktivitas dan lain-lain, ketika merawat wajah itu ada kelupaan atau seperti apa gitu? Kelupaan enggak. Kayak sunscreennya yang kadang nggak mau. Bener. Sunscreen tuh kadang penting, skip. tapi iya kan kayak misal bener. penting tapi kadang ya udah gitu. Apalagi sekarang kadang kalau misal ada nih beberapa di media sosial kalau misal mau make up terus pakai sunscreen, nanti nge-crack gini gitu. Padahal banyak juga brand yang udah ada sunscreen-nya. Sunscreen itu seperti apa gitu dok? Pentingnya. Banyak yang kelupaan itu. Tapi memang ya pada saat puasa itu adalah pola tidur kita tuh kadang juga berubah.
Jadi ke malam begadang sampai sahur, siang tidur gitu. Nah itu kurang oke untuk kulit kita ya, karena metabolisme kulit kita itu di malam hari. Jadi detoksifikasi tubuh kita juga di malam hari. Jadi banyak berubah, dan itu juga berpengaruh ke kulit kita yang kelihatan kusam, kering dan lain sebagainya seperti itu. Kalau penggunaan sunscreen memang banyak yang kelupaan ya, bahkan tidak puasa aja banyak yang mengabaikan. Nanti kalau timbul flek baru gimana gitu kan. Itu banyak yang mengupayakan. Benar itu seperti itu. Tapi banyak yang kurang masyarakat tahu adalah pada saat sebelum kita itu memasak, itu penggunaan sunscreen bagaimana itu biasanya lupa ibu-ibu itu menyiapkan takjil, sahur, tidak pakai sunscreen, bangun tidur langsung main kompor. Nah itu malah bisa karena uap panasnya itu yang bisa membentuk kulitnya jadi timbul flek, kering. Seperti itu jangan lupa, meskipun di pagi hari subuh-subuh jangan lupa mengaplikasikan sunscreen. Apalagi kalau mau masak takjil dalam waktu yang lama juga mengaplikasikan sunscreen, karena sunscreen penting banget untuk melindungi kulit kita, terutama kalau siangnya dari paparan sinar matahari atau radikal bebas. Seperti itu. Karena jujur ada kesalahan juga di saya kalau misalnya mau ngabuburit tapi udah sore perlu nggak sih sunscreen gitu. Padahal sore masih ada cahaya matahari juga ya dok ya. Kalau dulu jam 9 gitu ya, jam 10 itu baru menggunakan sunscreen ya, karena dianggap indeks UV-nya baru naik di jam-jam seperti itu. Tapi kalau sekarang sih karena globalisasi gini ya, global warming gini, jadi jam 7 itu percaya indeks UV-nya udah mulai tinggi. Tetap pakai sampai sekitar jam 4-an. Jam 4:30 tetap pakai gitu. Tapi kalaupun di malam hari mau memasak yang masak nih buat sahur nih, atau masak nih buat berbuka nih, tetap memakai sunscreen seperti itu. Karena untuk melindungi dari uap panasnya itu tadi. Uap panas tadi bisa memicu peradangan atau kemerahan atau bahkan iritasi pada kulit kita. Terus juga bisa merangsang pembentukan flek seperti itu juga. Dok, satu lagi. Ini baru terbesit nih, karena baru banget kayak kepikir gitu. Misal nih kita selama berpuasa, kita di kantor gitu kan, mungkin nggak ada cahaya matahari, nggak kena sinar matahari lah istilahnya gitu. Seharian di kantor ngerasa kayak ya udahlah gitu, di ruangan AC juga gitu. Nah sebenarnya tips untuk ketika kita tetap fresh gitu berpuasa, tapi juga kena AC seharian gitu, seperti apa dok? Itu tadi yang saya bilang. Jadi tetap ya, cukupi kebutuhan minum, cairan tubuh kita, kemudian konsumsi makan yang tinggi serat, mengandung banyak sayur dan buah seperti itu. Proteinnya juga jangan lupa sesuai dengan kebutuhan kita, harian kita itu berapa, seperti itu. Jangan lupa juga pola hidup yang sehat, kayak kita tetap berolahraga, kemudian tidur yang cukup. Seperti itu juga perlu banget ya. Terus jangan lupa meskipun kita di dalam ruangan, kita juga wajib pakai sunblock maupun sunscreen, karena kita perlu tahu ya bahwa paparan sinar UV itu tidak hanya berasal dari matahari, tapi layar-layar LED, layar-layar HP kayak gitu kan juga bisa ada radiasi sinar UV seperti itu kan, secara tidak langsung. Jadi tetap wajib seperti itulah. Gitu. Terus untuk penambahan yang lain seperti yang saya bilang tadi, bila diperlukan melakukan treatment tambahan ya, bisa melakukan treatment facial ataupun bisa menggunakan skin booster, karena pada beberapa pasien yang memang usianya sudah mulai menjelang 30 ke atas, produksi kolagennya akan turun, jadi biasanya memang tetap dibantu dari dalam. Jadi bisa menggunakan skin booster seperti itu. Biasanya pasiennya dari usia berapa dok, sampai usia berapa gitu? Sekarang anak-anak muda sudah mulai aware ya. Jadi anak-anak pubertas sudah pada muncul jerawat di bawah usia rata-rata 15, 16, 17 tahun ya. Saya nggak tahu ya kenapa sekarang banyak banget anak-anak tuh 13-14 tahun juga udah mulai pubertas. Jadi mereka biasanya keluarnya muncul acne terutama ya. Jadi sekarang itu udah mulai remaja, udah pada banyak yang ke klinik. Jadi dan mereka sudah mulai aware dengan kebutuhan kulit atau kesehatan kulit ya. Jadi biar lebih percaya diri gitu. Jadi mereka di usia-usia remaja bahkan sampai usia lanjut pun, maksudnya di atas usia 60-70 masih saya bisa temuin masih pengen tetap cantik, tidak kalah dengan usia-usia lanjut ya, atau usia ya lansia ya. Jadi di atas 60, 70, 80 tuh mereka masih datang. Gitu. Tapi makanya tidak bisa memberikan perawatan yang terlalu agresif ya. Ya karena kan faktor risiko usianya juga beresiko juga. Jadi tapi mereka yang jelas antusias banget untuk tetap menjaga kesehatan kulit seperti itu. Jadi berapa rentan usianya, rata-rata di usia dari muda sampai lansia pun masih ada. Tapi di kita memang rata-rata kalau permasalahan jerawat
usia-usia pubertas sampai 24-25 tahun. Sedangkan pada usia-usia yang seperti 25 sampai 40 atau 50 itu lebih ke arah skin quality juga dan lebih ke arah contouring seperti itu. Udah banyak perempuan-perempuan yang sudah melek seperti itu. Dan memang harusnya akan terus seperti itu ya, Dok ya. Bahkan laki-laki juga udah seperti itu. Apalagi cowok yang berjerawat, padahal masih pubertas, anak-anak SMA itu jangan salah, mereka juga udah datang. Tapi dengan permasalahan kulit, memang kebanyakan bukan kulit kering sih, ada banyak juga kasus seperti itu. Tapi kasus terbanyak biasanya karena acne, bopeng, seperti itu. Seperti itulah. Wow, senang sekali mendengarnya karena ternyata banyak juga orang-orang yang udah mulai aware akan kesehatannya gitu ya, Dok. Apalagi ketika nanti puasa, jam berubah, aktivitas berubah, begadang, terus pagi jadi malam jadi pagi gitu jadi kan. Metabolisme tubuhnya berubah gitu. Nah, metabolisme yang berubah itu juga tidak bagus ke kesehatan kulit kita seperti itu. Karena rata-rata metabolisme atau detoksifikasi tubuh kita, atau yang lebih spesifiknya lagi produksi tubuh kita kan juga ngedetox, kulit kita kan juga seperti itu, atau untuk regenerasi sel di kulit tubuh kita tuh adalah di antara jam-jam di malam, antara jam 11 sampai jam 2 pagi. Nah, pada saat itu terskip ya sudah lewat, bye-bye seperti itu kan. Jadi tidak terjadi proses regenerasi sel yang bagus seperti itu. Makanya muncullah keluhan kulitnya memperparah kulit yang kering, kemudian memperparah kusam ataupun timbul kusam seperti itu. Ataupun juga banyak juga yang muncul akhirnya kantong mata seperti itu. Wah, dan itu dia gimana sih cara merawat wajah ya, Dok ya, biar nggak kusem ketika misalnya bukber, misalnya ada gathering, misalnya ada kegiatan-kegiatan di bulan puasa gitu. Apalagi yang mau jelang-jelang Lebaran gitu, biasanya orang mulai rame juga ya, Dok ya, untuk merawat wajahnya gitu kan. Jangan lupa juga selain merawat wajah, kita menggunakan produk-produk bahan aktif ya, kayak krim kan bahan-bahan aktif, krim, sunscreen, maupun serum, ataupun orang bilang ada krim malam dan lain sebagainya. Juga jangan lupa pada saat kita setelah berpergian atau kita itu bermake up di luar rumah yang terlalu lama, jangan lupa kita juga double cleansing seperti itu. Ya, jangan lupa sebelum tidur kita juga mencuci wajah seperti itu. Jadi menggunakan sabun dengan bahan-bahan yang melembabkan seperti itu, yang gentle wash ya, kalau orang bilang gentle wash kayak gitu kan. Terus ya seperti itulah kurang lebih untuk perawatan. Tetap seperti biasanya. Dapat tips baru nih, gimana rutinitas merawat. Jadi kalau misalnya kita mau habis subuh, misal habis sahur dan sebagainya, atau sebelum buka gitu, ya udahlah tacap-tacap, merawat sambil pakai sheet mask dan lain-lain. Boleh, gitu ya, Dok ya. Pakai sheet mask juga boleh. Apalagi kalau di rumah bisa menggunakan bahan-bahan tradisional ya, mentimun ditempel ataupun menggunakan tomat seperti itu, nggak ada masalah selama memang kondisi kulitnya yang tidak terlalu sensitif. Karena pada beberapa pasien kalau kulitnya sensitif kadang malah bisa menyebabkan gatal. Tapi kalau penggunaan sheet mask ya nggak ada masalah sih, untuk yang melembabkan seperti itu tidak ada masalah. Kemudian, jangan lupa. Jadi pada saat kita puasa maupun tidak puasa, diusahakan tidak mandi terlalu lama, apalagi dengan menggunakan air hangat. Karena itu juga meningkatkan dehidrasi atau membuat kelembapan kulit kita itu berkurang. Seperti itu. Ternyata nggak hanya soal lingkungan ya, tapi kebiasaan-kebiasaan habitnya juga harus dirubah. Yang menjadi catatan nih biar bisa merawat kulit biar lebih lembab lagi gitu. Apalagi tadi kurang minum dan sebagainya. Gitu. Kurang minum dan sebagainya. Terus aku udah banyak minum buah. Tapi kalau dia suka mandi air hangat yang panas banget, ya tetap akan berpengaruh ke kulit kita. Tetap kulit akan kelihatan lebih kering karena kelembapannya tetap akan berkurang karena kena air panas itu tadi kan. Jadi akan menguap seperti itu. Jangan lupa. Siap. Wah, terima kasih banyak loh Dokter Trias atas masukan-masukannya biar menjadi tips buat Tribuners. Buat saya juga nih yang langsung ini, saya kan kayak ngerasa tertampar ini kulit kering gitu ya. Jadi punya kebiasaan yang mungkin habitnya nanti akan dirubah. Iya, habitnya akan dirubah ya. Jadi bagaimanapun juga yang pertama adalah kuncinya harus rajin.
rajin mengaplikasikan moisturizer, rajin mengaplikasikan sunscreen. Kemudian kalau malam sebelum tidur juga jangan lupa untuk membersihkan wajah, gitu kan. Terus bisa ditambah dengan penggunaan serum ataupun krim-krim malam yang mengandung bahan-bahan aktif yang lain. Ada bahan-bahan pencerah juga seperti itu. Kemudian pola hidupnya juga harus sehat. Perbanyak konsumsi air putihnya juga harus tercukupin. Kemudian gizinya juga harus seimbang, maksudnya saya nutrisinya juga harus seimbang, serat, protein, seperti itu juga vitamin itu juga harus tetap kita pertimbangkan ya. Tidurnya juga cukup 6 sampai 8 jam per hari diusahakan sekali, dan jangan sampai kita juga begadang seperti itu. Dan memang yang terpenting meskipun dalam bulan puasa kita juga tetap berolahraga seperti itu. Wah, siap. Ini bisa jadi sehat di tubuh, terus kemudian glowing juga di wajah karena perawatan tadi, sama gimana sih caranya biar asupan minum ya dok ya, biar nggak dehidrasi kayak tidak gitu. Dehidrasi minum, jadi tetap harus ya minum tetap harus tercukupi banget, karena jangan sampai kita mengandalkan yang lain. Jangan sampai kita kekurangan cairan gitu, karena memang kuncinya di situ sih. Kalau untuk treatment ataupun skincare ya sebuah tambahan ya. Jadi tapi tambahan yang pokok juga sih sekarang ya. Jadi ya tetap dua-duanya harus jalan. Percuma kalau memakai moisturizer sering mungkin tapi habitnya tidak diperbaiki seperti itu. Itu catatan itu dari dokter jadi ya. Jalan satu pincang tetap jadi. Dan ketika misal ada keluhan-keluhan yang mulai muncul nih, jangan sungkan juga ya dok buat konsultasi langsung ke dokter gitu. Karena bagaimanapun karena kita biar bisa tahu gitu solusi apa nih ketika misal pemakaian skincare belum beres, coba ke dokter. Iya, jangan sampai keluhan-keluhannya juga terlalu berlarut-larut ya. Jadi saat kita sudah muncul keluhan, biasanya sih pada kulit kering keluhan yang terbanyak itu adalah terasa gatal atau perih gitu ya. Kalau yang dirasa badan ya, gatal, perih gitu, kadang kemerahan tuh segera berkonsultasi ke dokter ya. Karena daripada penyembuhannya membutuhkan waktu yang lebih lama. Jadi dan menimbulkan rasa tidak percaya diri. Seperti itu kan juga nggak nyaman juga kan. Benar. Penyembuhan lebih lama nggak ngerasa percaya diri, sama takutnya kalau misal coba disembuhin dengan banyak hal boncos juga ya dok ya. Iya, tambah nggak karu-karuan. Bener. Pikirannya kenapa nih kulit gatel nih? Oh yaudah berarti ini karena jerawat ini. Kasih bahan-bahan aktif yang mengandung bahan-bahan jerawat, menentukan kandungan-kandungan yang untuk jerawat itu kan juga menyebabkan kulit kering nih. Makin kering, makin berantakan juga pada akhirnya. Seperti itu. Jadi lebih baik berkonsultasi pada dokter. Tidak semua jerawat atau beruntusan juga bisa disebabkan karena kulitnya yang terlalu berminyak. Bisa jadi kalau kulitnya yang terlalu kering juga bisa memicu seperti itu. Terima kasih banyak loh dokter atas sesi podcast kali ini. Dan kita akan ngebahas lagi untuk sesi berikutnya, karena ada satu nih topik yang juga nggak kalah seru yang nanti akan saya bahas dengan dokter Trias nih, terutama ketika untuk gimana mempersiapkan Lebaran nih, biar nggak langsung dadakan gitu untuk merawat kulitnya gitu. Masih ada jangka waktu nih beberapa minggu untuk bisa merawat kulit lebih baik seperti itu ya dok ya. Dokter Trias, terima kasih banyak atas sesi kali ini. Semoga kita bisa bertemu lagi buat ngobrolin yang lebih banyak lagi. Karena tadi yang kita obrolin sangat-sangat bermanfaat ya buat saya, dan semoga juga buat Tribuners juga. Nah mungkin nanti kita akan ngobrolin yang part selanjutnya ya dok ya. Boleh. Soal persiapan ketika Lebaran ya. Boleh. Kita tutup dulu dok untuk yang sesi kali ini. Ya Tribuners, terima kasih. Nah semoga apa yang jadi perbincangan kita di sesi kali ini bisa bermanfaat ke depannya, dan juga bermanfaat juga buat Tribuners untuk mempersiapkan tampilan wajah yang lebih optimal, di samping juga tengah beribadah di bulan puasa. Kita akan bertemu lagi di sesi berikutnya tetap dengan Dokter Trias juga. Kita akan membahas bagaimana sih persiapan ketika Lebaran. Untuk sesi kali ini kita tutup dulu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum.